Oke, jadi sekarang kita lanjut kembali pada materi. Nah, ini sebenarnya adalah pengulangan materi terhadap video sebelumnya ya. Jadi saya rasa untuk pengertian tentang PTK, apa sih itu PTK, akan Anda pahami pada kesempatan ini. Oke, saya langsung saja pada slide selanjutnya. Nah, sebenarnya yang pertama itu, yang paling penting untuk kita pahami itu adalah mengapa sih Anda, atau katakanlah Anda adalah calon guru ya, mengapa harus memilih PTK ya? Nah, banyak sebenarnya hal-hal yang, misalnya sekarang kan ada beberapa guru di sekolah itu, misalnya nanti ketika Anda melakukan PPL atau kegiatan-kegiatan di sekolah, Anda biasa menemukan guru yang bukan basicnya pendidikan. Tetapi kenapa mereka mengajar di sekolah? Nah, sebenarnya salah satunya itu adalah karena kurang guru pada saat itu. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, sekarang kan orang sebutnya sebagai abad 21, sekarang serba digital, dan bahkan digital itu dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan seseorang. Nah, oleh karena itu, yang harus jadi guru di sekolah itu adalah misalnya ngajar sosiologi ya, tentu adalah jurusan pendidikan sosiologi. Nah, kalau yang ngajar bahasa Indonesia tentu dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia atau pendidikan bahasa Indonesia. Semuanya seperti itu di sekolah-sekolah, baik di tingkat SD, SMP, dan SMA. Maka, apa yang membedakan antara orang yang jurusannya pendidikan sosiologi atau pendidikan bahasa Indonesia dengan orang yang memang murni adalah jurusan sastra atau linguistik dan bahasa itu, atau dengan jurusan sosiologi saja, tetangga Anda kan ada di samping ruangan Anda kan ada jurusan sosiologi, ada jurusan pendidikan sosiologi. Nah, apa sih yang membedakan Anda dengan itu? Nah, ini dia adalah PTK. Orang yang kuliah di jurusan sosiologi itu dengan orang yang jurusan di pendidikan sosiologi itu berbeda. Kenapa? Karena orang di jurusan sosiologi pasti akan bingung ketika diminta kepada mereka untuk melakukan sebuah penelitian tindakan kelas. Kenapa? Karena mereka tidak memahami prosedurnya seperti apa. Nah, oleh karena itu, PTK ini menjadi sangat penting untuk guru-guru. Jadi tidak hanya guru sosiologi, tapi semua guru yang mengajar di sekolah. Hanya saja ketika sudah masuk di tahap misalnya dikerucutkan, nah di situ baru Anda lebih spesifik. Fokus mengajar sosiologi, fokus mengajar matematika kalau orang dari matematika, fokus mengajar bahasa Indonesia kalau orang dari jurusan bahasa Indonesia, dan seterusnya. Nah, di sini seorang guru itu dihadapkan pada serangkaian isu terkait dengan yang namanya, Anda bisa lihat di sini adalah profesionalisme ya. Jadi apa sih bedanya antara guru yang profesional dengan orang guru yang tidak profesional? Kalau nanti Anda jadi guru atau misalnya Anda melakukan KKN atau PLP di sekolah, coba ditanyakan kepada gurunya, sudah berapa penelitian tindakan kelas yang dilakukan? Kalau guru tersebut belum pernah melakukan sebuah penelitian tindakan kelas, maka sebenarnya orang tersebut tidak layak jadi guru. Kenapa? Karena orang yang tidak pernah melakukan penelitian tindakan kelas, mereka tidak pernah memahami apa sih sebenarnya pembelajaran itu di dalam kelas. Bagaimana metode yang mereka lakukan? Apa saja yang mereka lakukan terhadap misalnya ada proses evaluasi pembelajaran, media pembelajaran, strategi pembelajaran, model atau metode. Nah, ini semua sebenarnya nanti akan mencakup di dalam PTK. Nah, oleh karena itu, sebelum melakukan sebuah penelitian tindakan kelas, Anda harus memahami terlebih dahulu apa yang akan Anda uji di dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, sebenarnya kalau kita memahami itu, PTK sebenarnya hanya hampir sama dengan penelitian eksperimen. Jadi banyak juga sebenarnya penelitian-penelitian pendidikan yang berupa eksperimen. Tetapi kalau eksperimen itu tidak menggunakan siklus. Kalau PTK ada siklusnya, ada siklus 1, siklus 2,
Kalau memang dibutuhkan ya lanjut ke siklus 3. Nah, ini sebenarnya yang membedakannya. Kalau eksperimen hanya uji coba terhadap misalnya materi atau metode pembelajaran yang, maka di poin kedua ini Anda bisa melihat bahwa ada praktik pengajaran. Jadi di dalam proses APTK itu Anda itu mengajar dengan praktik ya. Jadi bukan hanya melakukan sebuah wawancara, bukan hanya mengidentifikasi sebuah masalah, tetapi Anda terlibat langsung di situ. Jadi Anda menjalankan peran Anda sebagai seorang guru di dalam proses pembelajaran. Atau ada dua pilihan, bisa kerjasama dengan guru yang menerapkan metode pembelajaran tersebut. Tetapi banyak juga yang mengkritik, apakah sebaiknya dilakukan dengan tim? Nah, itu yang lebih bagus lagi. Nanti ketika Anda melakukan sebuah penelitian tindakan kelas, coba aja diskusi guru-gurunya itu yang ngajar. Nah, bisa diminta, saya ingin melakukan penelitian tindakan kelas, Pak. Metode saya yang ingin terapkan ini. Tetapi saya minta bantuan Bapak untuk bisa dilakukan secara bersama-sama. Jadi PTK yang bagus itu seperti itu. Kenapa? Karena gurunya yang sudah lama mengenal kelas itu membantu Anda untuk melakukan sebuah penelitian tindakan kelas. Dan juga bisa lebih kontinu. Tetapi kalau Anda hanya sendiri saja, terkadang itu ada terkendala. Kenapa? Jangka waktu yang singkat, juga mengetahui progres pembelajaran setelah menggunakan metode itu juga agak terbatas. Tetapi sebenarnya kadang juga dilakukan, hanya saja keakuran data itu yang menjadi sebuah pertanyaan pada saat Anda melakukan apa ya istilahnya seminar hasil atau ujian skripsi. Nah, selanjutnya apa sih yang alasan PTK ini ada yang namanya kontrol sosial. Jadi kenapa dikatakan kontrol sosial? Karena PTK itu sifatnya lebih ke evaluasi ya, apa istilahnya? Lebih mengevaluasi pembelajaran atau mencari tahu apakah metode pembelajaran ini masih dapat meningkatkan hasil belajar. Ya kalau tidak ya tentu perlu diperlakukan sebuah pembaharuan terhadap metode pembelajaran, baik itu pendekatan, baik itu strategi. Nah itu yang perlu disesuaikan. Makanya PTK itu berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap para guru. Katakanlah nanti Anda mengajar sebagai guru sosiologi. Nah, misalnya mengajar 1 semester, lanjut lagi di semester kedua, mengapa siswa-siswa yang Anda ajar di sekolah kok cenderung ini ya, misalnya mereka jenuh atau malas belajar dengan Anda, atau hasil belajarnya tidak meningkat. Maka disitulah Anda bisa mencari sebuah masalah sebagai dasar untuk melakukan sebuah penelitian tindakan kelas. Apa sih yang bermasalah dengan metode ini, atau perlu dilakukan sebuah uji? Nah, maka bisa digunakan PTK untuk mencari tahu seperti apa. Maka PTK itu nantilah kemudian yang menyesuaikan dengan pembelajaran di beberapa tempat. Karena metode pembelajaran itu tidak selamanya cocok pada materi yang kita ajar ya. Misalnya di sosiologi, kalau mengajar tentang misalnya interaksi sosial, terus mengajar lagi tentang masyarakat multikultural, tentu perlu menggunakan metode-metode yang berbeda. Jadi jangan itu-itu terus. Jadi kalau seumpama guru mengajar di sekolah itu, kalau menggunakan metode pembelajarannya itu-itu terus, maka juga itu berdampak kepada profesionalisme guru. Nah, sekarang kami di Prodi itu, di Pendidikan Sosiologi, saya, Pak Arifin, dan Pak Amirullah Datuk, kan semuanya adalah asesor BAN SM yang melakukan akreditasi terhadap sekolah-sekolah di NTT. Nah, kami selalu menguji kepada guru-guru yang ada di SMA itu. Kami biasa tanya, Bapak sebagai guru, misalnya guru Bahasa Indonesia, sudah melakukan penelitian apa saja? Nah, kalau gurunya menjawab, oh saya baru melakukan penelitian tindakan kelas semester kemarin. Mana hasil penelitiannya Pak? Mereka perlihatkan ke kami sebagai asesor untuk melakukan penilaian dan akreditasi terhadap sekolah-sekolah.
Nah, kalau gurunya tidak pernah melakukan penelitian tindakan kelas, tidak pernah melakukan perbaikan terhadap pembelajarannya, atau metode pembelajaran yang mereka gunakan itu saja, maka kami tidak bisa memberikan poin. Paling nilainya poinnya adalah 1. Tetapi kalau gurunya itu melakukan sebuah pembelajaran atau melakukan sebuah penelitian, itu akan nilainya menjadi banyak. Misalnya poinnya jadi 4, maka sekolah tersebut berpotensi untuk mendapat akreditasi A atau B, bukan C. Nah, itu juga berpengaruh. Nanti Anda sebagai seorang guru ya tentu lari ke situ semuanya, profesionalitas. Jadi ketika Anda nanti tamat selesai S1 lah, ya jangan langsung bangga saja bahwa saya sudah sarjana, saya sudah hebat. Nah, disitulah ketika Anda nanti jadi guru, maka dicarilah kemampuan Anda untuk lebih praktis. Apakah bisa diimplementasikan secara mandiri di sekolah tanpa harus dipandu oleh dosennya? Kan tidak ada lagi dosen, kan sudah lepas. Nah, kecuali kalau memang masih dalam proses penelitian yang sekarang, ya tentu Anda selalu di backup oleh dosen yang membimbing Anda ketika melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, sebenarnya penelitian tindakan kelas banyak buku-buku yang Anda bisa jadikan referensi. Saya sudah sampaikan kalau tidak salah di pertemuan pertama. Ada bukunya dosen saya dulu di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, namanya Prof. Suharsimin Arikunto. Nah, bisa lebih mudah dipahami ya. Buku yang sering saya pakai itu sebenarnya ada tulisan dari luar, tapi kayaknya nanti membingungkan kalau pemula. Jadi cari buku-buku yang sederhana. Silakan beli secara online ya. Kalau memang, karena kenapa saya bilang penting sekali Anda punya buku PTK itu, karena Anda kan karirnya ketika tamat S1 itu tidak berakhir di situ saja, tetapi kan Anda nanti ketika tamat S1 ya saya harapkan sekitar 90% atau 80% lah semuanya jadi guru. Yang lainnya jadi pengusaha besar ya. Bisa membangun di NTT atau mendirikan sebuah sekolah misalnya business school, bisa dibangun di Kupang, bisa dibangun di Soe, Malaka, atau di Flores, dan lain-lainnya. Nah, itu kan peran Anda juga. Itu maka perlu yang namanya PTK. Jadi buku itu ketika Anda beli tidak dibuang begitu saja. Saya dulu ingat ketika masih kuliah S1 ya saya beli buku PTK. Sampai sekarang saya masih pakai. Ya bukunya Profesor Simin saya masih simpan sekarang. Nah, kadang kalau lupa ya saya baca-baca lagi. Oh iya ya ini. Nah, tadi di kontrol sosial. Jadi kontrol sosial ini sangat relevan ya. Maksudnya PTK itu ya bisa menjadi sebuah kontrol sosial bagi Anda yang jadi guru. Kemudian manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitiannya itu ya perlu sangat diperlukan. Kenapa? Karena inilah yang kemudian menjadi sebagai proses perbaikan di dalam proses pembelajaran. Nah, PTK itu misalnya di siklus pertama. Di siklus pertama, kenapa hasil belajarnya kok tidak mencapai standar KKM? Atau ada sebagian sekitar 30% atau ada sekitar 5, 4, atau misalnya siswa yang diajar itu 20 orang. Yang meningkat hasil belajarnya kok cuma misalnya cuma 10, separuhnya tidak. Ya, tentu itu dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang Anda gunakan. Nah, metode pembelajaran misalnya nanti yang Anda gunakan itu harus berdasar pada masalah. Apa sih masalah di dalam proses pembelajaran ini? Oh, siswanya malas. Atau siswanya ketika Anda menjelaskan kok tidak memahami ya? Saya sudah capek-capek menjelaskan, siswanya sudah rajin, tapi kok mereka tidak paham ya? Nah, disitulah Anda berusaha untuk mencari tahu yang mana sih metode pembelajaran yang saya gunakan, strategi apa sih yang saya harus gunakan. Nah, makanya Anda sudah belajar kan strategi pembelajaran. Nah, tentu Anda dapat nanti di situ, atau pengantar pendidikan pembelajaran, belajar dan pembelajaran. Anda sudah tahu, oh ini metode yang saya gunakan. Kalau tidak salah, yang jurusan apa ya? Yang angkatan kalian kan yang sudah baca ya, yang buku yang saya tulis itu tentang teori-teori pembelajaran kan? Sudah baca? Pak. Sudah, Pak. Nah, itu bisa dijadikan sebagai cara untuk bagaimana sih pengajaran yang saya gunakan, apakah perlu menggunakan pendekatan multikultural, atau pendekatan konstruktivisme, atau pendekatan humanis. Nah, itu bisa digunakan itu. Nah, itulah yang Anda gunakan nanti untuk melakukan sebuah pembelajaran. Kalau siswanya di dalam kelas, misalnya mereka kalau belajar tidak mau belajar kalau
tidak mau gabung dengan temannya kalau berbeda agama. Yang Islam gabung semua dengan Islam. Yang Protestan gabung semua dengan Protestan. Yang Katolik gabung semua dengan Katolik. Maka perlu pendekatan pembelajaran multikultural, misalnya begitu. Ya arahkanlah kepada siswanya bahwa ya tidak seperti itu. Kalau memang nanti mau beribadah, misalnya beribadah, ya silakan ke gerejanya masing-masing berdasarkan agamanya. Tetapi kalau seumpama mau belajar sosiologi, ya tidak harus dengan sama agamanya. Maka di situ Anda sebagai guru ya perlu memahami persoalan apa yang ada di dalam kelas itu, pembelajaran tadi. Kalau seumpama mau pendekatan humanis, misalnya siswanya mungkin ada yang bermasalah soal ini ya, sering diganggu temannya mungkin, atau kan Anda sering mendengar yang namanya bullying ya. Bullying sekarang kan sering terjadi di sekolah. Nah, ini juga yang sangat berpengaruh, yang sangat banyak terjadi di sekolah itu, teman-temannya yang lain itu sering membuli temannya yang lain, yang misalnya, kamu kok kulitnya hitam, sedangkan yang lainnya putih. Nah, kamu kok mukanya begini, kamu kok berbeda dengan yang lain. Kan biasa di sekolah-sekolah itu, saya ingat ketika saya juga sekolah, ada teman yang biasa, ya banyak lah yang seperti itu. Saya kira Anda sudah alami, sudah mau sarjana kan, ya tentu sudah alami ketika itu. Ya bahkan di universitas kan masih begitu juga, ada temannya yang jadi bahan bahan bercandaan dan segalanya. Itulah namanya bullying. Nah, kalau yang seperti itu maka dibutuhkanlah yang namanya pendekatan humanis. Jadi bagaimana agar teman-teman yang lain itu juga jangan tidak boleh seperti itu. Sehingga Anda sebagai guru ya Anda lah yang perlu memahami itu untuk menerapkan itu. Nah, makanya ketika Anda dapat menerapkan pendekatan-pendekatan seperti itu, atau nanti mau cari metode pembelajaran misalnya inquiry learning, mau yang problem solving, ya silakan dipilih. Maka nanti akan memberikan sebuah manfaat pada hasil penelitian itu akan bermanfaat pada proses pembelajaran yang Anda lakukan. Maka Anda dapat memahami kelas-kelas. Jadi kunci seorang guru itu harus memahami dulu ya kondisi kelas. Kalau Anda belum memahami kondisi kelas, kalau mau mengajar ya tentu sulit nanti mengajar. Ya bisa mengajar, tetapi nanti untuk membuat siswanya paham terhadap materi yang Anda jelaskan itu juga sulit. Nah, beda kalau kami yang sudah jadi dosen, beda lah. Anda kan sudah sarjana namanya andragogi ya beda. Kalau Anda kan nanti pedagogi ya. Dari mengajar di SD sampai SMA itu namanya pedagogi. Kalau di universitas tingkat pendidikan dewasa namanya andragogi, jadi beda. Jadi Anda sebenarnya sekarang ngajar dengan kami di kampus ya, Anda kan cari materi sendiri dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sekarang PTK itu ada 3 tema utama yang mendasari kenapa sih PTK itu diperuntukkan oleh guru, diperuntukkan pada guru. Saya rasa sudah saya jelaskan juga sebelumnya di YouTube itu, tapi kita perlu diperjelas lagi bahwa 3 utama ini yang mendasari konsep lahirnya, misalnya di PTK, kenapa harus seperti itu ya. Jadi poin utama yang kita cari adalah, atau yang perlu kita ketahui adalah hubungan antara penelitian, ini ada perlu pahami ya lebih dalam di sini bahwa hubungan antara penelitian kelas oleh guru dengan pertimbangan profesionalisme mereka. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa profesionalisme itu penting. Jadi Anda tidak bisa dikatakan sebagai seorang guru profesional kalau memang belum memahami PTK. Kenapa? Karena PTK itu adalah dasar di dalam atau bisa dikatakan sebagai indikator unsur-unsur yang mendasari cara berpikir orang itu lebih profesional di dalam proses pembelajaran. Makanya yang mendasari utamanya adalah profesionalisme. Kemudian yang kedua, fokus penelitian tindakan kelas itu pada kurikulum, pengajaran, dan pembelajaran. Jadi Anda perlu melihat yang pertama itu adalah hubungan antara penelitian kelas oleh guru dengan pertimbangan profesional mereka. Jadi Anda dituntut, mau tidak mau, Anda nanti menolak, tetap Anda harus bisa melakukan penelitian tindakan kelas kalau mau jadi guru. Kenapa? Karena itu adalah profesi Anda. Kemudian yang kedua, fokus penelitian tadi itu adalah pada kurikulum. Jadi Anda harus memahami kurikulum dulu. Jadi kalau sudah paham teori sosiologi,
apa Bambang dalam sosiologi, kalau yang tadi bahasa Indonesia, sudah tahu apa sih bahasa Indonesia, apa saja materinya. Maka yang kedua itu Anda pahami dulu kurikulum. Nah, kita kan di Indonesia kan sering ganti-ganti kurikulum ya. Itu yang kadang membingungkan ya. Tetapi Anda sebagai seorang guru yang profesional, Anda harus mengikuti perkembangan itu. Misalnya yang pertama, dulu ada KTSP, ada KBK juga, kemudian ada lagi kurikulum 2013. Sekarang yang terbaru namanya Merdeka Belajar. Nah, Anda harus memahami ketika ngajar itu, PTK-nya gimana? Gimana sih cara menyesuaikan penelitian tindakan kelas dengan kurikulum yang sekarang, dengan Merdeka Belajar? Nah, tentu Anda harus menyesuaikan juga. Tetapi saya rasa PTK-nya itu tetap dengan konsep belajar, tetapi nanti di dalam metodenya itu ya, metode ngajarnya seperti apa. Jadi misalnya tadi Anda mengajar dengan pendekatan multikultural. Jadi tentu nanti ketika Anda menggunakan pendekatan multikultural, ketika mengajar itu harus berbasis pada kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kalau Merdeka Belajar berarti siswa itu harus mendasarkan pada hak-hak. Jadi sebenarnya kalau yang relevan dengan kurikulum Merdeka Belajar ini, Anda lebih cocok dengan menggunakan pendekatan humanis. Karena humanis itu masuk nanti pada hak asasi manusia. Nah, sedangkan Merdeka Belajar itu adalah hak asasi terhadap siswa. Jadi Anda nanti ya tentu memiliki bekal untuk mengajar dengan berdasarkan pada hak asasi siswa. Jadi yang diutamakan itu adalah kemerdekaan terhadap peserta didik. Kalau saya menjelaskan terlalu cepat bisa dikoreksi ya. Suara saya masih jelas kan? Masih jelas, Bapak? Jadi, Masih, Pak. bisa bicara terlalu cepat nanti kalian tidak tangkap. Oke, tadi terkait dengan kurikulum. Jadi kurikulum itu Anda harus selalu mengikuti karena ya saya saja yang dosen ya tentu harus menyesuaikan juga. Karena belum tentu kurikulum yang sekarang langsung kita pahami karena perlu dulu sosialisasi seperti apa. Nah, kemudian setelah kurikulum ada yang namanya pengajaran. Jadi pengajaran Anda sudah belajar dan pembelajaran. Teorinya seperti apa? Kemudian pengajaran, tentu Anda perlu memahami pengajaran itu seperti apa. Saya kira tidak perlu lagi saya diulangi materinya di sini pengajaran karena itu materi di semester 2 ya. Hampir kampus semuanya itu kan di dasar ini materi dasar pengajaran. Kemudian ada pembelajaran. Jadi kalau mengajar, bagaimana sih Anda mengajar? Terus mengajarkannya itu bagaimana? Nah, itu konsepnya seperti itu. Jadi Anda merancang dulu ya. Kalau pengajaran artinya Anda merancang dulu seperti apa. Ini kalau seumpama saya mengajar, misalnya, sekarang kan saya mengajar PTK ya. Kalau saya nanti mengajar PTK, apa sih materi yang ingin saya ajarkan seperti ini dulu yang saya sampaikan materinya. Ya perlu saya tambahkan lagi materi apa untuk menyesuaikan dengan perkembangan. Terus sekarang kan kurikulum Merdeka Belajar. Ya tentu saya harus juga berdasarkan pada kurikulum tadi. Ya jangan saya tulis bahwa Merdeka Belajar, nyata-nyatanya kok saya ngajar dengan kurikulum 2013. Itu agak beda, tapi meskipun ada relevansinya. Jadi saya mengajar tentu harus dipersiapkan dulu. Kemudian yang kedua, pembelajarannya seperti apa? Tentu nanti memilih metode apa. Nah, itu yang utama. Strategi apa yang digunakan, mau pakai strategi, mau pakai metode, mau pakai pendekatan, itu tergantung dari Anda yang profesi Anda. Anda kan sudah misalnya dianggap sudah sudah ahli di bidang itu dan bisa mengajarkan. Jadi Anda tahu, Anda sudah memahami kelas seperti apa yang lebih tepatnya. Pengajarannya itu berbasis pada materi tadi, apa yang mau diajarkan itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ketidaklayakan paradigma penelitian tradisional dalam membantu guru meningkatkan pengajaran mereka. Jadi di sini sebenarnya masuk pada tahap atau ranah kritis. Jadi dianggap bahwa paradigma penelitian tradisional itu dalam membantu guru meningkatkan pengajaran mereka. Jadi
eh, hal-hal yang bersifat tradisional, maksudnya orang itu lebih konvensional ya, tidak mau berubah. Maunya yang, ya misalnya ada yang menganggap bahwa akan dari dulu pakai metode belajar ini kan Anda sudah bisa jadi guru, Anda bisa jadi dosen dengan diajarkan seperti ini ya. Itu tidak boleh berpikir seperti itu, namanya konvensional, tidak mau berubah. Lebih tertekan pada tradisi. Nah, Anda kan di video saya yang lain kalau tidak salah itu saya pernah jelaskan itu, mungkin sudah ada yang sebagian sudah nonton, bahwa pendidikan kita di Indonesia itu tidak bisa move on, tidak bisa lepas dari pendidikan penjajahan ya. Dulu Belanda mendidik Indonesia, Jepang itu dengan cara militarisme. Kalau tidak bisa berbicara langsung dipukul, langsung ditendang oleh gurunya, langsung ditempeleng dan lain-lainnya, diberi hukuman. Itu sebenarnya Indonesia sudah terbiasa dengan gaya itu, maka itulah menjadi sebuah tradisi dalam pendidikan Indonesia. Makanya ketika Anda dulu mungkin ya, ketika belajar di SD, di SMP, SMA, mungkin ada yang sering dipukul oleh gurunya. Nah, itu namanya tradisi dalam pendidikan militarisme. Itu adalah tradisi Jepang dan tradisi Belanda ketika itu melakukan pendidikan di Indonesia sehingga yang lain sehingga itu menjadi sebuah tradisi sekarang. Ini Dedi Muda. Kalau yang lainnya suara saya jelas apa tidak enggak? Jelas, Bapak. Yang berarti yang bermasalah adalah Dedi Muda ya, bukan saya. Mungkin Dedi Muda perlu cari jaringan internet yang lebih bagus. Oke, jadi saya lanjut lagi bahwa perlu Anda ketahui bahwa sistem atau cara mengajar di sekolah itu ya tidak hanya di NTT ya. Saya kan pengalaman juga di Kalimantan nggak terlalu banyak. Yang ada itu Jawa, Sulawesi, dan NTT. Dan saya juga pengalaman sebagai asesor di sekolah-sekolah. Ya di sekolah-sekolah itu ya sampai sekarang masih banyak guru-guru yang sering memukul siswanya atau memberikan apa ya gimana ya. Kalau ngajar misalnya siswanya tidak tahu, maka dia semakin dia tindas. Nah, itu sebenarnya gaya kolonialisme yang sekarang itu masih tidak bisa hilang di Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia itu sudah terlanjur nyaman dengan ketertindasan itu. Kalau kritiknya Anda baca bukunya Paul Birey tentang pendidikan kaum tertindas. Jadi kalau kita pahami sebenarnya sistem pendidikan yang Indonesia sekarang itu adalah orang-orang itu semakin nyaman ditindas dan diberikan kekerasan ya. Ketika diberikan sebuah kebebasan, maka mereka kebingungan. Nah, begitulah sekarang. Kan paradigmanya kurikulum Merdeka Belajar itu siswa-siswa di Indonesia atau sistem belajar di Indonesia itu orang-orang itu terlalu ditekan, terlalu ditindas, tidak diberi kebebasan. Maka muncullah paradigma yang namanya Merdeka Belajar. Tetapi sekarang celakanya gimana? Ketika orang-orang itu sudah diberi kebebasan, mereka malah bingung itu mau ngapain. Disuruh belajar sendiri bingung. Belajar sendiri itu gimana? Karena sudah terbiasa apa ya? Sudah terlalu terbiasa itu selalu disuapin ya. Suapin kan kalau seumpama anak-anak yang bayi itu kan katakanlah seperti ini ya. Sistemnya pendidikan kita sekarang itu sebelum 2020 itu 2000 sekarang ya, sebelum 2021 lah. Sebelum isu Merdeka Belajar. Siswa di sekolah-sekolah bahkan di universitas itu kebanyakan disuapin ya. Kamu buka mulutmu, saya suapin nasi, saya siapkan nasi kamu, saya maunya apa, launya apa, maukan sayur apa, seperti itu. Sudah dihidangkan di atas meja, tetapi bayi tadi, anak-anak tadi belum bisa makan, maka gurunya harus suapin mereka. Kalau tidak disuapin, maka nasi itu selalu ada di meja, tidak dimakan oleh anak-anak tadi. Maka muncullah namanya Merdeka Belajar. Bagaimana kalau kita mengajak anak-anak tadi agar tanpa disuapin, maka mereka bisa makan sendiri. Maka diberilah kebebasan kepada anak-anak tadi bahwa silakan kalau ada nasi di meja, sayur di sana, silakan ambil sendiri dan makan sendiri. Nah, itulah namanya Merdeka Belajar. Maka Anda pahami di situ bahwa di Merdeka Belajar Anda diberi kebebasan untuk mencari sendiri apa yang Anda mau makan. Tidak perlu menunggu orang untuk menyuapin Anda. Nah,
di sini tadi maka salah satunya adalah kritik terhadap pendidikan tradisional atau konvensional yang memang membuat sistem pendidikan Indonesia itu terperangkap di dalam sistem kolonialisme yang diwarisi oleh sistem kerajaan. Pertama adalah sistem kerajaan, yang kedua sistem kolonialisme dari Jepang dan Belanda. Nah, itu sudah terstruktur di dalam sistem pendidikan yang Indonesia, kemudian coba ingin diselesaikan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Makanya Anda harus perlu memahami kurikulum. Anda kan semua calon guru, jadi tentu harus memahami kurikulumnya. Nah, ini tadi di poin yang slide kedua. Nah, untuk itu kita perlu memahami sebenarnya PTK itu seperti apa. Jadi ya, tadi sudah ada gambaran awal PTK ini seperti ini, penting ini, tentu harus memahami pembelajaran. Anda harus mencari tahu, maka PTK harus menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Nah, sekarang kita masuk ke pengertiannya. Tapi saya tutup dulu ya. Tadi kan saya sudah jelaskan, maka sudah ada gambaran, bahkan sudah ada juga yang saya kira sudah ada juga yang sebagian sudah nonton videonya. Nah, sebelum saya lanjut, saya close dulu di share screen. Saya ingin Anda menjelaskan sendiri kepada saya apa sih PTK itu. Oke, silakan di konsep sekarang. Saya ingin kita berdiskusi sekarang. Oke, sekarang sudah saling lihat ya. Nah, siapa yang ingin membantu saya untuk menjelaskan apa sih PTK itu? Silakan dinyalakan mikrofonnya atau mau raise hand dulu, silakan. Kan sudah nonton video juga ya yang pertama ya. Assalamualaikum Pak. Oke, siapa? Sebutkan namanya. Pak. Ya, siapa namanya? Silakan. Yang bicara siapa nih? Mohon dinyalakan semua kameranya ya. Yang tidak nyalakan kameranya berarti dia tidak di depan HP-nya ini. Mungkin tidur itu. Oke, yang mau silakan dinyalakan mikrofonnya atau mau raise hand dulu silakan. Coba berikan penjelasan apa sih sebenarnya PTK yang Anda pahami itu seperti apa. Oke, silakan Veronica dulu. Silakan. Terima kasih untuk waktunya. Ya, silakan. Menurut sepemahaman saya, berdasarkan apa yang telah Bapak jelaskan tadi, penelitian tindakan kelas atau biasa disingkat dengan PTK, merupakan penelitian yang didasarkan maksudnya ditujukan kepada seorang guru dalam melakukan pengajaran di sebuah kelas, karena objek yang dituju adalah kelas tersebut. Nah, jadi kenapa dilakukan PTK? Karena untuk menilai profesionalisme seorang guru, selanjutnya untuk mengevaluasi pendidikan pembelajaran yang telah dilakukan di kelas tersebut, kemudian untuk memperoleh manfaat dari penelitian tersebut. Nah, PTK ini ditujukan ketika kita ingin memulai sebuah PTK, maksud saya, kita harus memahami bagaimana kurikulum, selanjutnya pengajaran dan juga pembelajaran tersebut. Seperti itu, Bapak. Oke, bagus sekali. Silakan, ada lagi yang lain? Ini saya mau bertanya, Pak. Sebentar bertanyanya. Kita ini dulu. Saya paham. Saya ingin Anda yang menyampaikan dulu materi. Ada sesi bertanya sebentar. Karena ini saya akan menjelaskan tadi. Saya ingin Anda menangkap seperti apa. Oke, silakan. Saya mulai dari Rosalinda Lenama. Silakan, Rosalinda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pahami tentang penelitian tindakan kelas adalah cara praktis yang dimaksud untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. PTK juga sebagai salah satu upaya guru
dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas, Pak. Terima kasih. Oke, bagus. Selanjutnya Abdullah Ahmad, silakan. Silakan Abdullah, dinyalakan mikrofonnya dulu. Masih mute ya. Mohon maaf, Pak. Nah, silakan. Saya sedikit menjelaskan tentang proses PTK. Nah, Ya, silakan. ini kita perlu memahami bahwa inti dari PTK adalah proses evaluasi, Pak. Jadi, hal yang pertama kita lakukan adalah setelah kita melakukan evaluasi, kita memahami karakter siswa atau murid itu, Pak. Baru kita terapkan juga yang namanya kurikulum gitu, Pak. Jangan sampai kita dulu mau ke sini menyampaikan pendapat, Pak, di sini, Pak. Jadi ketika jangan sampai kita memberikan atau mengikuti kurikulum yang diberikan, jangan sampai bertabrakan dengan siswa, Pak, begitu. Artinya di kampung-kampung, Pak, sekolah-sekolah di kampung-kampung gitu, watak siswa itu beda dengan watak-watak siswa yang ada di kota gitu, Pak. Ya. Jadi ada kalanya kita terapkan seperti kurikulum lama, Pak, seperti yang penjelasan kedua nomor 3, Pak, tentang apa namanya tadi kurikulum Kurikulum Merdeka Belajar. Bukan, Pak, yang satunya, Pak, yang tradisional gitu, Pak. Artinya kita juga harus mengadakan sedikit banyaknya kita perlu menghadirkan juga yang namanya yang namanya maksudnya pukul mereka begitu, Pak. Artinya sebagai proses pencegahan begitu, Pak. Ya. Oke, dipahami ya. Iya, Pak. Gimana? Sudah? Iya, Pak, sudah, Pak. Oke, terima kasih Abdullah. Ya, selanjutnya mahasiswa pendidikan sosiologi yang paling ganteng, Padel Jainingga. Silakan. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas waktunya. Saya akan memaparkan sedikit tentang PTK. Ya, jadi penelitian tindakan kelas itu bertujuan untuk memperbaiki kelas tersebut. Bagaimana guru itu melihat bahwa misalnya ada masalah di dalam kelas itu, guru tidak semena-mena untuk mengambil tentang sistem yang tadi Saudara Abdul jelaskan tentang sistem pukul memukul itu. Tapi guru harus mendekati siswa itu dan menanyakan baik-baik. Misalnya tanyakan apa masalahnya, apa memang murid itu tidak suka dengan guru. Jadi sistemnya itu harus melalui penelitian tersebut agar memperbaiki kelas tersebut, Bapak. Terima kasih. Oke, Padel Jainangga. Ini tampak ganteng ya kalau bicara Padel Jainangga. Nanti banyak yang naksir. Terima kasih, Bapak. Oke, ini Dedi muda atau Dedi tua? Silakan, Dedi. Di unmute dulu, di unmute ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan nih. Oke, jelas suaranya. Baik, Jelas. saya ulangi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, di sini saya akan mencoba menjelaskan atau sedikit kasih masukan untuk PTK, penelitian tindakan kelas. Di situ kita harus memahami mekanismenya, aturannya, bahwa kalau ketika kita mau meneliti tindakan kelas, di situ ada masalah dulu sebenarnya. Masalah dulu. Mekanisme yang ada di dalam kelas itu atau aturan ada di kelas itu sesuai kenyamanan siswa ataupun tidak. Disitulah kita ambil satu masalah dulu. Kenapa? Dedi. Contohnya seperti Bapak. Stop dulu ya. Saya tidak dengar. Saya gangguan speaker saya. Sebentar di start ya. Sebentar saya
Saya sebentar beri apa-apa ya. Saya kendala komputer dulu. Saya setel dulu. Siap, Sebentar Bapak. baru Siap, kita siap, lanjut siap. lagi. Siap, Bapak. Ya, komputer saya kayaknya kendala ini. Saya tidak dengar kalian berbicara nih. Coba yang lain bicara, dengar. Saya bisa nggak saya dengar? Halo, Bapak. Halo Bapak. Halo, Bapak. Belum dengar suara. Oke, sudah. Halo Sudah, Dedi. Bapak. Silakan Dedi dilanjut lagi, dimulai lagi dari awal ya, Dedi. Diulangi lagi ya. Suara, minta maaf Bapak, suara Bapak putus-putus. Maaf, minta maaf. Jaringan Bapak. Jadi, pergi depan kampus ya. Bisa dengar suara teman-teman? Bisa, Bang Dedi? Teman-teman bisa dengar suara? Bisa, Bang. Bisa. Bisa, Abang. Bisa dengar suara. Bapak bisa dengar suara Bapak? Belum tepat juga kayaknya ada kena gangguan tuh. Dedi. Iya. Datang kos dulu. Bisa dengar? Bisa didengar suara Bapak? Mohon maaf ya, mikrofon saya bermasalah tadi. Sebenarnya Siap, Pak. Iya. kalian jelas saya dengar, tapi kalau saya yang bicara, kalian tidak dengar. Ada sebenarnya interupsi dari komputer saya sendiri ini. Katanya ada kesalahan sistem. Oke, tadi silakan Dedi Muda, silakan kembali ya, diulangi dari awal lagi. Oke, baik. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PTK, penelitian tindak kelas. Jadi, yang saya pahami di sini bahwa untuk penelitian tindakan kelas, di situ adalah pokok permasalahannya dulu. Untuk kita meneliti sebuah tindakan kelas, di situ adalah mekanismenya, aturannya. Contohnya di sini bahwa saya katakan bahwa ketika kita mau meneliti satu objek atau tempat yang dalam artinya di kelas, di situ kita harus melihat ada masalah dulu. Contohnya, ketidaknyamanan siswa ketika mengikuti pelajaran. Disitulah apa penyebabnya, disitulah guru peran penting sekali untuk menyelesaikan suatu masalah itu. Dan jika kita ingin meneliti, kita harus lebih memahami lagi apa itu kurikulum itu. Jadi ketika kita meneliti, kita harus melihat dari kurikulum itu. Apa kurikulum itu masih dipakai baru atau lama. Contohnya di sini. Saya lihat di kampung kami, Bapak, untuk kebanyakan guru mereka mengajar tidak sesuai dengan porsinya atau tempatnya. Contohnya tadi seperti yang Bapak jelaskan, bahwa untuk guru kami di sana di kampung kami di Flores Timur, kebanyakan mereka mengajar tidak sesuai porsinya, tidak sesuai gelarnya. Mungkin dari faktor pertama yaitu kekurangan dari gurunya atau mungkin dari orang dalamnya atau bagaimana saja kurang tahu. Disitulah kadang materi yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan teori-teori yang pernah mereka ambil dalam buku itu. Jadi situlah siswa jenuh di situ.
untuk lebih memahami. Dan di situ guru harus peran penting sekali untuk melakukan penelitian tindakan kelas di situ. Oke, di situ saja apa yang bisa pahami. Terima kasih Bapak. Oke ya, bagus sekali ya. Berarti jadi muda sudah bisa mengambil masalah ya. Itu nanti bisa berangkat dari situ masalah sebagai dasar untuk melakukan sebuah penelitian tindakan kelas. Jadi perlu saya tambahkan bahwa ketika nanti Anda melakukan sebuah penelitian tindakan kelas atau penelitian, tidak hanya PTK ya. Jadi nanti kalau memang mau tertarik terhadap penelitian-penelitian lain, ya bisa disesuaikan atau ya penelitian itu harus berdasarkan pada masalah ya. Masalah apa yang akan Anda angkat di situ. Jadi kalau masalahnya sudah jelas, ya tentu melakukan sebuah penelitian tindakan kelas itu ya sudah nyaman. Jadi kalau masalahnya itu hanya copy paste dari judul orang lain atau skripsinya copy paste dari orang lain, maka nanti merumuskan masalahnya itu berat. Tetapi ketika Anda itu sudah berangkat dari masalah-masalah, misalnya, ya jadi sekarang saya ingin ajak Anda untuk membayangkan sebuah permasalahan yang sedang terjadi di sekolah ya. Misalnya tadi gurunya yang ngajar itu tidak sesuai dengan bidang ilmunya. Atau guru yang mengajar itu kurang masih tradisional sekali ya. Sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Mau pakai yang metode konvensional atau tradisional, sekarang kan orang serba digital ya. Nah, disitulah Anda bisa sekarang berangkat dari situ untuk menguji sebuah metode pembelajaran yang misalnya berbasis pada IT, berbasis pada media, misalnya mengajar dengan video pembelajaran. Nah, seperti apa, modelnya seperti apa, yang sekarang kan dari istilahnya sinkronus, asinkronus, luring, daring. Nah, itulah yang akan Anda hadapi nanti ketika Anda nanti jadi guru. Maka Anda sekarang sudah bisa mencari sebuah isu atau topik seperti apa yang akan Anda rancang untuk di dalam sebuah penelitian. Jadi nanti tidak harus mesti PTK. Tetapi kalau Anda nanti memang mau tertarik ke PTK, silakan itulah yang dikembangkan. Cari metode pembelajaran seperti apa. Maka nanti itulah yang menjadi sebuah dasar Anda untuk melakukan sebuah penelitian. Mau diarahkan ke PTK, silakan. Mau arahkan ke eksperimen, silakan. Atau mau ke kualitatif, silakan. Atau mau ke kuantitatif, silakan. Tapi sekarang saya akan arahkan Anda ke PTK. Sebelum saya masuk ke penjelasan, apa sih PTK itu? Masih ada lagi yang mau menambahkan? Abdullah masih raise hand. Atau ada lagi yang ditambahkan, Abdullah? Atau lupa menurunkan tangannya? Atau ada lagi yang lain? Kalau tidak ada lagi, saya akan jelaskan dulu apa sih PTK itu, baru kita tanya jawab. Baru saya menjawab pertanyaan tadi yang mau bertanya. Ya, Bapak. Ya, saya share screen dulu. Nah, ini masih ini yang slide-nya kita ya. Nah, di sini baru kita ke PTK. Jadi, saya rasa semuanya tadi sudah bagus ya, sudah menjelaskan. Nah, ini saya senang tadi karena sudah menjelaskan berdasarkan hasil pemahaman Anda sendiri ya. Jadi, mahasiswa ada yang merdeka belajar ya seperti itu. Merdeka belajar ya diberikan kesempatan kepada siswa, kalau saya yang dosen, diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan sebuah penafsiran tersendiri berdasarkan hasil interpretasi, berdasarkan hasil pemaknaan. Jadi nanti ketika Anda nanti jadi guru, ya begitu juga. Diberikan kesempatan kepada siswa menyampaikan apa yang mereka dapat pahami. Nah, tadi saya rasa semuanya nggak ada juga yang salah, semua sudah benar hasil penafsiran Anda. Nah, di sini kalau kita berdasarkan pada, ini pandangan saya juga nanti ada pandangan dari Kemis dan McTaggart kan. Tapi ini sudah terlalu klasik ya, tapi ini sebenarnya masih relevan ya. Nah, oke, kita lihat di sini bahwa penelitian yang dilakukan di dalam kelas dalam rangka meningkatkan hasil belajar. Jadi ya PTK ya seperti itu, tadi sudah ada yang sampaikan bahwa PTK itu dilakukan di dalam kelas dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa. Tetapi kalau hanya ingin menguji sebuah metode pembelajaran, maka itu namanya penelitian eksperimen. Tetapi kalau nanti Anda ingin melakukan sebuah penelitian
ingin meningkatkan hasil belajar sosiologi, meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia seperti apa yang mau ditingkatkan di dalam. Itu lebih spesifik lagi nanti disesuaikan dengan pembimbingnya seperti apa. Maka itulah namanya PTK. Jadi ciri khasnya itu adalah meningkatkan hasil belajar. Tidak usahlah motivasi, hasil belajar, proses belajarnya seperti apa. Kemudian yang kedua, PTK itu apa sih? Nah, PTK itu mencobakan gagasan-gagasan baru ya. Ini salah ketik ya. Menguji cobakan gagasan-gagasan baru dalam praktik sebagai alat peningkatan dan sebagai alat menambah pengetahuan mengenai kurikulum. Jadi PTK itu juga sebenarnya dasar untuk lahirnya sebuah kurikulum baru. Dan juga PTK juga itu nanti menyesuaikan dengan kurikulum baru. Nah, seperti itu. Jadi bisa saja karena hasil dari penelitian-penelitian tindakan kelas itu, kemudian muncullah sebuah kurikulum baru. Kemudian muncul juga sebagai sebuah pengajaran yang baru, materi yang baru, proses pembelajaran yang baru. Nah, semuanya sebenarnya dari PTK itulah yang melahirkan hal-hal yang seperti itu. Maka kurikulum perlu dirubah karena ini tidak relevan lagi. Yang gaya pembelajaran yang tradisional, maka perlu pembelajaran yang menyesuaikan dengan budaya zamannya, abad 21. Maka pendidikan yang gaya kolonialisme dulu itu perlu dirubah. Sekarang pakailah yang lebih modern, lebih canggih. Sekarang kan kita bisa ngobrol jauh. Kan hanya 1-2 orang yang mungkin yang satu kamar sekarang. Maka Anda sekarang jauh dari saya. Saya di Solo, Veronica di mana di Malang, dan ada yang di Kupang, misalnya Pak Jinangga di mana nih? Di mana? Di Alor atau di Kupang sekarang ya? Di kosnya ya? Di Kupang, Bapak. Nah, sekarang kita bisa berhadapan dengan sistem itu, berarti ini menyesuaikan dengan zamannya. Nah, PTK bisa masuk ke situ untuk melihat apa sih sebenarnya yang perlu disesuaikan dengan keadaannya sekarang. Maka penelitian PTK itu perlu masuk untuk memberikan sebuah kritik terhadap pembelajaran-pembelajaran yang lama. Kemudian nanti ada istilahnya siklus 1. Siklus 1 ya kita fokus ke yang persoalannya. Dan seperti apa yang uji coba pertama. Kemudian yang kedua, nanti ada namanya proses refleksi. Proses refleksi inilah kemudian nanti melahirkan siklus kedua. Siklus kedua itulah yang nanti melahirkan sebuah proses pembaharuan. Nah, nanti di refleksinya itu melahirkan sebuah kritik. Wah, ini ternyata tidak berhasil ini kalau belajarnya seperti ini. Perlu misalnya, kalau hanya daring terus, ternyata tidak cocok ini kalau belajarnya online terus. Kita perlu tatap muka juga ini di pembelajaran di abad 21 ini. Mungkin karena corona ya, harus dirubah seperti ini supaya lebih efektif. Maka Anda jelaskan nanti di situ di penelitian Anda nanti. Nanti spesifiknya nanti sebenarnya nanti Anda akan lebih terarah dengan pembimbingnya sebenarnya. Di kuliah PTK ini hanya lebih teoritis. Nah, nanti akan Anda atau baca buku lah. Anda baca buku lebih spesifik di situ. Ketika nanti melakukan sebuah penelitian tindak kelas, sudah ada gambaran. Silakan dikonsultasikan ke pembimbingnya seperti itu. Karena persoalannya kan saya menyampaikan yang general saja ya. Saya tidak bisa mengarahkan Anda secara spesifik karena permasalahan-permasalahan dalam penelitian itu berbeda. Meskipun itu PTK ya, nanti beda sendiri itu. Saya tidak terlalu paham permasalahan nanti di bahasa Indonesia, tetapi nanti akan ada juga mungkin persoalan-persoalan yang bisa diangkat di situ. Silakan dikonsultasikan dengan pembimbingnya. Makanya ada pembimbing ketika Anda melakukan penelitian tindakan kelas. Tetapi kalau Anda nanti sudah jadi guru, maka tidak ada lagi pembimbing. Yang ada itu hanya teman sejawat, teman guru. Nanti didiskusikan dengan mereka. Apa sih sejauh mana yang Anda lakukan? Apakah sudah sesuai atau perlu perubahan di situ? Silakan dikondisikan, disesuaikan, maka Anda akan mengimplementasikannya itu di siklus kedua. Nah, kemudian di situ tadi pengajaran ya, pembelajaran sudah sama semua itu. Kemudian hasilnya adalah peningkatan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas dan sekolah. Artikulasi dan pembenaran yang lebih baik terhadap alasan mengapa sesuatu berjalan. Nah, yang dicari itu adalah hasilnya. Maka PTK itu nanti menguji metode-metode pembelajaran atau mau pakai sudut pandang kualitatif, kuantitatif, ataukah digabung. Nanti itu akan lebih spesifik dijelaskan di bab 3-nya itu. Ada nanti sesi selanjutnya akan saya jelaskan secara terperinci di situ. Karena sekarang kita masuk di pengertian ya, apa sih itu PTK? Yang pastinya kita sekarang belajar adalah yang utama yang ingin saya mau itu adalah Anda tahu dulu PTK itu sebenarnya apa.
Dan sudah ada tadi beberapa temannya sudah menjelaskan, Anda sudah tahu lah, ternyata Anda sudah paham lah PTK itu apa. Nah, nanti praktiknya, pengembangannya silakan Anda telusuri lebih jauh lagi. Nah, di sini tadi hasil itu yang dicari dalam PTK, yang dicari itu adalah peningkatan, apakah meningkat atau tidak, metode yang digunakan itu apakah sama saja, tidak ada peningkatan. Maka kalau memang tidak ada peningkatan, maka dilanjut ke siklus selanjutnya. Di siklus selanjutnya mungkin ada perubahan dan lain-lainnya. Kemudian kita lihat di sini, menyediakan cara kerja yang mengaitkan teori dan praktek menjadi kesatuan utuh gagasan dalam tindakan. Jadi kalau di PTK itu tidak hanya teori saja, ya, tapi nanti Anda akan praktek sendiri. Anda akan ngajar sendiri di kelas. Nah, lebih bagus lagi tadi saya sampaikan, silakan ngajar dan silakan berkoalisi dengan atau buat tim dengan guru di sekolah. Kalau Anda ngajak di guru sekolah, nanti mungkin mereka juga senang juga. Katakan ke gurunya di sekolah, misalnya guru di kelasnya itu, Pak, saya mau melakukan penelitian tindakan kelas, saya mau mengajak Bapak untuk atau Ibu untuk jadi tim saya mengajar PTK. Jadi nanti penelitian tindakan kelas saya ini ketika nanti dipublikasi, misalnya dipublish di jurnal, maka saya akan mencantumkan nama Bapak juga sebagai guru di kelas, ini sebagai penulis di PTK ini. Gurunya itu senang sekali itu kalau kalian buat seperti itu. Kenapa? Karena nanti gurunya punya publikasi juga, ada di jurnal, dan nanti gurunya bisa ajukan sebagai, misalnya sekolahnya mau akreditasi, pasti sekolahnya senang. Atau gurunya mau pangkat kan, misalnya mau naik pangkat, ya itu juga mereka senang. Maka silakan, jangan ragu-ragu nanti diajak untuk kerjasama, untuk penelitian tadi. Jadi begitu ya, jadi ini saya ambil tadi sebenarnya kita kembangkan dari Kemis. Jadi Kemis dan McTaggart kan terlalu lama kalau kita sudah kuno lah kalau definisinya, maka kita kembangkan dengan zamannya. Nah, ciri-ciri PTK dan lainnya, terus nanti perbedaan dengan khusus PTK, ciri khusus ya, ciri-cirinya ya, ada ciri-ciri PTK, ciri khusus PTK, kemudian perbedaan PTK dengan penelitian sebelumnya yang saya jelaskan di YouTube itu kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kita sampai di pengertian saja untuk sesi ini. Nah, sekarang saya stop share screen. Silakan yang mau bertanya, silakan. Tadi yang bertanya siapa tadi ya? Silakan yang mau bertanya tadi yang. Tadi saudara sahabat Kasim, Bapak. Mana sahabat Kasim? Sudah keluar dia? Om Seda nih. Oke, sahabatnya Kasim, silakan. Oke, baik, untuk kesempatan yang diberikan mengenai serangkaian PTK ya, Pak. Ya. Ketika seseorang atau mahasiswa mau mengambil PTK, dia turun ke sekolah itu tidak sesuai dengan apa yang dia lihat begitu, Pak. Seperti halnya pandemi, Pak. Ya. Dari serangkaian itu yang bermasalah ini praktek mengajar, Pak. Itu apakah dia menyesuaikan atau bagaimana, Pak? Coba ulangi tadi, praktek ngajarnya gimana? Praktek mengajar dari serangkaian kan yang satu profesionalisme, yang kedua praktek mengajar, yang ketiga konten sosial, yang keempat manfaat penelitian. Dari 4 serangkaian ini, yang kedua ini apakah praktek mengajar ini kan tidak sesuai dalam pandemi seperti pandemi begini kan kita lewat daring gitu, tidak harus tatap muka begitu, Pak. Oke, yang perlu saya sampaikan pertama bahwa penelitian tindakan kelas itu tidak harus mesti di dalam kelas. Nah, kita menyesuaikan saja. Karena kan kelas itu kan tidak hanya dalam bentuk ruangan kan. Nah, itu kan paradigmanya sekarang Merdeka Belajar. Jadi dalam Merdeka Belajar itu tidak hanya kelas kelas itu tidak hanya di dalam ruangan kelas. Tetapi kelas itu dapat di mana saja. Anda nanti mengajar, misalnya ngajar yang sosiologi, ngajar di mana ya, materinya tentang budaya atau nilai dan norma, atau tentang sosiologi kota dan lain-lainnya, perkotaan. Atau kan bisa belajarnya itu langsung ke pasar atau di mana, langsung lihat di kota atau di daerah. Itu kan Anda bisa langsung ke situ. Nah, kalau seumpama nanti Anda ingin melakukan sebuah penelitian tindakan kelas, maka nanti praktek PTK-nya itu tidak harus mesti di dalam ruangan kelas. Atau mau pembelajarannya yang misalnya menggunakan model pembelajaran yang misalnya pakai YouTube ya.
Apakah itu dapat pembelajaran dengan YouTube itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa atau meningkatkan motivasi belajar siswa belajar di YouTube? Ya tentu Anda ngajarnya itu juga nanti di YouTube. Silakan ngajar atau pakai Google Meet. Ya sekarang saya pakai Zoom. Silakan diuji apakah siswanya itu lebih memahami ketika Anda menjelaskan, direkam dulu di YouTube. Misalnya saya pakai sekarang kan, saya rekam pembelajaran saya di YouTube. Kemudian setelah itu saya ulangi lagi dengan berdiskusi dengan mahasiswa melalui Zoom. Ini semuanya daring ya. Jadi saya menggunakan dua pembelajaran namanya sinkronus dan asinkronus, tetapi daring. Jadi apakah itu efektif atau meningkatkan hasil belajar siswa? Ya silakan diuji nanti gimana. Nah, saya nanti ketika mengajar Anda di akhir nanti pembelajaran, saya ingin melakukan sebuah evaluasi. Bagaimana sih hasil belajar Anda sekarang? Saya bandingkan dengan tahun lalu 2020. Apakah meningkat atau tidak? Seperti itu. Tetap bisa dilakukan meskipun pandemi. Jadi pembelajaran di abad 21 itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah konsep yang namanya pembelajaran digital. Sekarang abad 21 ya, semakin maju lah. Tetapi pembelajaran daring itu sebenarnya itu hanya bagian di dalam pembelajaran. Pembelajaran yang sebenarnya itu adalah tetap di kelas. Saya mengajar di kelas, Anda di depan saya. Nah, setelah beberapa penelitian dilakukan sampai sekarang, pembelajaran yang lebih efektif itu adalah kita berada di dalam kelas, bergabung bersama-sama. Saya berdiri di depan, ada papan tulis, saya menjelaskan, kita berdialog secara langsung. Itu lebih efektif dari pembelajaran yang kita lakukan sekarang ya. Ya, itu lebih efektif. Tetapi yang pembelajaran yang kita lakukan sekarang itu adalah bagian di dalam pembelajaran untuk mendukung pembelajaran yang ada di dalam kelas. Itu bisa ditambahkan sebagai mendukung proses pembelajaran. Jadi seperti itu ya tadi yang sahabat Kasim. Saya kurang nangkap tadi. Oke, silakan jika ada lagi. Satu pertanyaan lagi ya, soalnya kalau memang tidak ada lagi, kalau ada satu karena saya sudah lapar sebenarnya, saya mau makan. Oke, silakan. Saya lagi. Veronica, silakan. Veronica kalau begitu ya, silakan. Bapak, terima kasih untuk waktunya, Bapak. Saya mau bertanya terkait, bukan mau bertanya sih sebenarnya, cuman pingin kayak ada tanggapan juga dari Bapak terkait kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, sekarang kan kita sudah memasuki masa abad ke-21 pada 5.0 kan, Pak? Ada banyak sekali layanan pendidikan seperti YouTube, Ruang Guru, EDX, Indonesia X, yang artinya kebutuhan sumber belajar bagi generasi milenial itu berprinsip pada konsumen, yaitu belanja pengetahuan atau memperoleh pengetahuan sesuai dengan kebutuhan dan juga pilihan hidupnya masing-masing seperti itu, Pak. Nah, semisal saya mengambil metode PBL yaitu Problem Basic Learning. Tanggapan Bapak bagaimana Pak terkait PTK tersebut? Nah, Veronica nanti ini ya mau menerapkan PBL-nya di mana? Di SD, SMA, Pak. SMA. Iya. Saya kira apa tadi PBL ya? Problem Based Learning ya? Iya, Pak. Nah, nanti sebenarnya ketika Veronica mau ngajar, ini PBL-nya ini mau materi apa yang mau diajar? Mau PTK kan? Ya. PTK, tapi nanti mau ngajar materi apa? Ini contoh ya Pak, semisal teks anekdot seperti itu Pak. Teks anekdot. Saya kurang paham juga bahasa Indonesia, tapi nanti dikonsultasikan sama pembimbingnya. Dan nanti menurut Veronica, apakah dengan PBL itu cocok nggak nanti ketika ngajar dengan materi itu? Setelah itu nanti prosesnya gimana? Apakah nanti Veronica mau dikembangkan kan? Kan sekarang kan boleh saja. Jadi jangan takut Veronica mengembangkan metode. Misalnya kalau ahlinya kan mengatakan seperti ini, ya boleh saja Veronica kembangkan. Misalnya nanti Veronica ngajarnya bisa diselingkan dengan ada yang online-nya. Ada ya misalnya kan itu namanya pengembangan. Justru nanti
PTK-nya Veronica lebih bagus kalau seumpama dikembangkan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Artinya di dalam PTK itu berarti ada pengembangan. Misalnya di siklus 1 nanti, misalnya. Di siklus 1, Veronica mengajar mungkin dengan, misalnya sudah mengajar di dalam kelas. Setelah itu memberikan materi rekaman video di YouTube. Nah, setelah itu lakukan evaluasi. Wah, ini ada peningkatan ini setelah saya gunakan di siklus 1. Ada peningkatan yang siswanya dulu dapat 75. Sekarang naik jadi 80 poinnya setelah itu. Veronica masih penasaran lagi. Gimana kalau saya setelah melakukan evaluasi, ada lagi refleksi. Setelah Veronica lakukan refleksi, oh iya ya, kemarin kan saya sudah lakukan rekaman video di YouTube. Tapi kok YouTube saya kurang bagus ya? Katakanlah seperti saya sekarang, YouTube-nya itu kurang nyaman dilihat ya. Karena belum saya lakukan edit dan lain-lainnya. Nah, pembelajaran dengan problem tadi PBL itu, ini kok saya perlu kembangkan lagi. Ada yang saya kembangkan ini. Misalnya buat lebih menarik, nanti pembelajarannya materinya seperti apa dengan metode ini. Nah, ternyata ketika hasil refleksi kamu tadi, kamu sudah lakukan pengembangan di situ, nah kamu lakukan implementasi lagi di siklus kedua. Kamu mengajar lagi di materi itu berapa pertemuan. Misalnya lakukan 4 atau 5 pertemuan lah. Oh, setelah itu lakukan evaluasi. Nah, siswanya lebih tertarik, kata mereka lebih menarik. Terbukti dengan hasil belajarnya seperti ini. Maka nanti di siklus kedua, kamu memberikan penjelasan, oh ternyata dengan PBL, setelah digabungkan seperti ini, di siklus 1 seperti ini, setelah dilakukan refleksi, ternyata didesain kembali video pembelajarannya di YouTube, dan setelah itu melakukan pertemuan di dalam kelas yang secara luring, siswanya lebih menangkap ketika mereka pulang di rumah, nonton lagi di YouTube, nah ternyata hasil belajarnya lebih meningkat dan ada perubahan seperti ini. Maka PTK yang bagus ya seperti itu. Ternyata Veronica dapat mengembangkan di siklus 1 ke siklus kedua metode tadi. Maka itu bisa menjadi penelitian yang bagus, PTK yang lebih bagus. Nah, saya kira begitu, nanti dikembangkan saja seperti itu. Oke, saya kira cukup ya. Saya sudah lapar ini, saya sudah jam berapa ini, saya belum tadi makan bubur sedikit. Siapa, Pak? Oke, jadi nanti saya akan sharing saja waktunya. Jadi nanti yang pokoknya saya kalau kuliah itu saya hafal mukanya orang yang sering ikut kuliah saya lah. Jadi saya sebenarnya tidak terlalu memaksakan untuk hadir terus karena ini kita tahu kan harus pakai uang lah beli kuota. Saya sendiri juga kadang tidak punya uang untuk beli kuota ya, jadi tidak bisa dipaksakan. Oke, saya kira cukup ya. Silakan dilanjut lagi, ada materi silakan ditonton kembali YouTube, nanti dikembangkan. Saya bagus kalau memang kalian nonton di YouTube, nanti kita diskusi saja langsung seperti ini. Saya berikan materi, kita diskusi. Ya, siap. Oke, saya kira cukup ya. Ya, Pak. Terima kasih. Silakan nanti videonya dinonton kembali di YouTube. Saya akan upload di YouTube video hari ini. Ya, Pak. Oke. Iya, Pak.